Kita berdoa. Bapa, ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu, roti yang turun dari surga, yang memberkati kami hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu mohon Roh Kudus bekerja, sehingga maksud Tuhan tercapai untuk kami semua. Kami yakini firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dengan apa yang Tuhan rancangkan. Itulah yang terjadi melalui firman-Mu hari ini dalam hidup kami semua, baik yang hadir maupun pemirsa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak apa-apa ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah dengan judul, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Judul ini bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, tetapi ini Injil, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia datang dari surga yang jauh luar biasa menyampaikan firman hari ini ya kepada kita. Barang siapa yang terbesar harus menjadi pelayan. Ya. Siapapun harus menjadi pelayan. Kita baca firman Tuhan. Matius 23:11 mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kemudian 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya percaya semua kita yang ada di ruangan ini, ya, yang offline maupun pemirsa di mana saja berada, mempunyai keinginan, cita-cita sukses terbesar. Kalau engkau menjadi orang sukses, Tuhan Yesus mengatakan, jiwamu, gaya hidupmu, perkataanmu, tindakanmu harus melayani. Harus melayani. Tidak ada kata lain, harus melayani. Yesus tidak hanya berkata seperti itu, tapi dia melakonkannya, melaksanakannya. Ya, dia melayani. Ketemu orang dengan sakit, dia sembuhkan itu orang sakit. Ketemu orang lapar, dikasih itu orang makan. Ketemu orang berdosa, tidak dibilang engkau berdosa keluar. Dia terima, dilayani, jangan ulangi lagi. Luar biasa, dia melakonkan satu lakon pelayanan yang tidak pernah kita temukan. Maka kalau hari ini kita mendengarkan sang master pelayanan itu, siapakah master pelayan? Tuhan Yesus. Dia master pelayanan. Dia tidak hanya bicara, tetapi apa yang dibicarakan dan dilakonkan, yes, iya, benar seperti itu. Apa sih arti kata melayani? Itu dulu ya, kita harus lihat dulu arti melayani ini. Kenapa harus kita kaji? Karena setelah mendengarkan firman ini dan kita mempunyai gaya hidup melayani, ya, melayani itu dalam segala hal, ya di gereja, ya di rumah, ya di tempatmu, di profesimu, engkau menjadi orang yang terbesar. Yakin itu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, apa yang dimaksud dengan melayani? Melayani itu, lanjut ya, artinya membantu, menyiapkan, ya, menyiapkan, mengurus yang diperlukan seseorang. Mengurus yang diperlukan seseorang. Yang kedua, menerima, menyambut
ajakan, tantangan dan sebagainya, ya. Ada ajakan, kalau ada tantangan, ya, diterima. Ada masalah, diterima. Ada solusi, itu maksudnya, ya. Yang ketiga, mengendalikan, melaksanakan penggunaannya, ya. Ya. Senjata, mesin dan sebagainya. Nah, ada yang kurang di nomor 2 itu ya. Ada yang kurang pengetikannya. Melayani itu menerima, menyambut ajakan, tantangan dan sebagainya. Kita tidak perlu mulut-mulut usil. Ini menurut Kamus Indonesia. Jadi seorang pelayan tidak boleh ada mulut usil. Ini bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia, belum firman Tuhan ini. Iya. Kita masih di bahasa Indonesia, kamus besar. Seorang pelayan sejati tidak perlu mulut usil. Karena dia bagaimana dia melayani tetapi dengan komentar. Tidak bisa. Pelayanan itu ikhlas. Jadi bukan mulut usil. Di sini nggak dituliskan nih. Saya kurang redaksinya. Oke, itu pengertian pelayanan menurut bahasa Indonesia. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sang master pelayan itu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu, dia datang bukan untuk dilayani. Dia mengatakan itu Yesus, tapi untuk melayani. Luar biasa. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Ya, dia melayani. Maka disebutkan sang master, lanjut ya. Sang master pelayanan itu adalah Kristus. 1 Yohanes 2:6. Di antara kita semua ini adalah pelayan. Ya, enggak ada yang tidak pelayan di sini. Ya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Di sini juga ada pelayanan media enggak kelihatan. Tapi seluruh dunia melihat. Ya. Firman Tuhan hari ini disampaikan, seluruh dunia bisa melihat. Luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai pelayan harus disiplin diri untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Lanjut. Ada beberapa poin penting yang kita simak hari ini. Yang pertama, firman Tuhan yang kita baca di atas tadi, layanilah seorang akan yang lain. Kita harus melayani seorang akan yang lain. Melayani ini adalah amanat mandatori. Kalau mandatori disebut dengan bahwa semua kita harus melayani tanpa kecuali. Apapun kedudukannya, apapun statusnya, harus melayani. Jadi sikap melayani itu bukan pilihan. Oh, saya nggak usah melayani. Nggak bisa. Karena jangan hanya bayangkan pelayanan ini hanya di gereja. Jangan. Engkau pasti di rumah tangga. Engkau punya pasti keluarga. Engkau punya pasti pekerjaan, aktivitas apa. Itu semua sifatnya melayani. Melayani. Ya. Oleh karena itu melayani menjadi keharusan dan menjadi gaya hidup kita. Melayani itu keharusan dan menjadi gaya hidup semua orang di muka bumi ini. Siapapun itu. Kalau mau dia yang terbesar, kalau mau dia yang sukses, maka firman ini tidak hanya yang mendengar di sini, semua orang. Siapa yang kita layani? Ya, itu pertanyaan pertama yang mendasar. Siapa yang kita layani? Kita melayani Tuhan. Ya. Dalam segala kegiatan kita sedang melayani Tuhan. Katakan engkau di rumah, bekerja, istri mempersiapkan segala sesuatu, itu melayani Tuhan.
Katakan engkau bekerja sesuai dengan profesimu, yang pedagang atau apa, itu sedang melayani Tuhan. Artinya Tuhan mau membuat suatu kebaikan-kebaikan, ya. Membuat suatu kebaikan-kebaikan untuk seluruh manusia. Kalau dalam konsep perjanjian lama, Ulangan 15 ayat 5, ya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya dan anak-anaknya. Kamu itu artinya suku Lewi, ya. Hanya suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Konsep perjanjian lama. Yang lain tak bisa. Itu makanya suku Lewi tidak mempunyai wilayah tanah karena dia pelayan Tuhan. Itu konsep perjanjian lama. Nah, kalau dalam konsep perjanjian baru, kita itu semua jadi pelayan, ya, dimanapun kita berada. Lanjut, kita harus ikut, karena kita pelayan, maka kita harus ikut kehendak. Ya, siapa yang kita layani? Oh, kalau saya pelayan misalnya, ya jangan konsep saya dong, ya, tapi konsep siapa yang kita layani. Kalau konsep saya yang saya buat tidak berkenan kepada yang saya layani, besok saya dipecat. Anda keluar. Gak bisa. Jadi harus konsep siapa yang dilayani. Harus ikut itu. Gak bisa. Kalau enggak, gak jalan. Dalam Efesus 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ada beberapa kata penting dari firman ini. Yang pertama, kita melakukan kehendak Allah. Dalam sikap melayani itu, kita sedang melakukan kehendak Allah, bukan kehendakku, bukan kehendak sendiri, ya. Kemudian seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, jadi kita kalau bekerja, ya di gereja, ya di rumah, ya di kantor, seperti melayani Tuhan. Memang iya, harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka Kristus, Tuhan Yesus tidak tercermin di dalam hidup saya, dalam hidup kita. Akan terjadi hanya di gereja mengikut Kristus, masuk dunia sekuler, masuk dalam dunia pekerjaan, bisnis, menjadi tidak pengikut Kristus. Sang master pelayan tidak seperti itu gayanya. Di mana saja dia berada. Tuhan Yesus, di mana saja gayanya. Memang gayanya melayani. Sudah Tuhan loh. Halo? Sudah Tuhan. Dia datang dari surga bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani, luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melayani. Apapun kondisinya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan ingat yang terakhir, bahwa semua pelayan upahnya dari Tuhan, bukan dari orang. Lah kalau kita melayani, katakanlah melayani di gereja, mengharap upah dari orang, itu terbatas. Terbatas, apa sih yang diberikan gereja? Kalau kita melayani dalam dunia profesi kita masing-masing, mengharap upahnya dari pimpinan, apa sih yang bisa dilakukan pimpinan? Terbatas kan, dia juga manusia. Kalau gayanya seperti itu, ada suatu titik dia akan kecewa. Karena tidak sesuai dengan diharapkan oleh dia. Maka sesungguhnya pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada tidak akan pernah kecewa. Tidak ada kata kecewa. Coret dari kamus. Enggak ada kata kecewa. Seorang pelayan tidak ada kata malas, coret dari kamus. Kami sekeluarga dari kecil udah kami coretin itu.
Kata nggak ada malas di kamus kami. Di kamus kita nggak ada seorang pelayan nggak ada kata malas, nggak ada. Kecewa nggak ada coret. Kenapa? Karena upah kita bukan dari orang yang kita hadapi, yang kita layani, tapi dari Tuhan. Nah ini firman Tuhan, Tuhan yang menggenapi itu. Satu hal kata kunci bagi kita yang melayani Tuhan, bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, adakah kunci sukses pelayanan? Kedekatan kita dengan Tuhan ya, adalah kunci sukses pelayanan. Musik misalnya, pelayan musik. Sejauh mana kedekatannya dengan Tuhan? Sejauh itulah dia menghadirkan Tuhan lewat musiknya. Demikian pelayan-pelayan yang lain. Sejauh mana kedekatannya dengan Tuhan, sejauh itulah dia bisa menghadirkan Tuhan. Bukankah khotbah minggu kemarin di sini ya, bahwa judul firman Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan, sejauh itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Tadi kami berangkat dari Tangerang mau ke sini, selalu dipimpin doa itu dari perjalanan. Salah satu topik doanya, kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Lewat ibadah ini, lewat doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau. Kita dulu yang membuat statement, kita dulu yang membuat konsep, kita dulu yang merindukan. Tuhan sudah menunggu kita, Tuhan sudah menanti kita di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Persoalannya, adakah kerinduan kita? Kata kunci yang kedua dalam pelayanan, ingat pelayanan dalam segala aspek kehidupan. Jangan bayangkan hanya gereja. Ya. Kata kunci yang kedua adalah setiap pelayan dapat menghadirkan Tuhan dalam pelayanan itu. Hadir Tuhan di situ. Apa tanda-tandanya hadir Tuhan di situ? Ada kebaikan-kebaikan sewaktu kita bekerja di situ. Saya percaya orang-orang yang diurapi Tuhan, dan saya melihat itu, kemanapun dia melangkah ada kebaikan di situ. Ada berkat Tuhan yang turun dari surga di situ. Ada berkat Tuhan turun di situ. Lihat tokoh-tokoh Alkitab. Gak usah saya sebutkan dalam khotbah terlalu lama nanti. Dia ada di situ, ada turunkan Tuhan berkat. Kenapa? Kedekatan kita dengan Sang Pemilik kehidupan itu. Dia ada di situ. Ada kebaikan-kebaikan. Jadi yang pertama tadi, kita melayani Tuhan menjadi gaya hidup. Yang kedua, yang kita layani Tuhan. Ya, yang ketiga yang kita dengarkan hari ini adalah melayani Tuhan bukan beban tetapi kehormatan. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan bukan beban tetapi kehormatan. Ingat, kita melayani di mana saja. Ya. 1 Petrus 1 ayat 8b. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ada kegembiraan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ada kegembiraan melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan beban tetapi kehormatan. Kehormatan. Ya, kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, itu kehormatan. Luar biasa. Jadi tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah dalam melayani. Coret itu. Orang kita melayani Tuhan, upah kita dari Tuhan. Saya harus coret itu. Kita harus coret itu. Tidak ada kata lelah. Tidak ada kata malas. Yang adalah kehormatan. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu, pelayanan bagi kita.
Itu kehormatan. Tanggal 6 kita akan raker, akan disampaikan Tuhan beban-beban pekerjaan kepada kita sesuai dengan divisi masing-masing. Itu kehormatan. Apakah kita sebagai ketua divisi nanti di situ atau anggota, itu kehormatan. Dan ingat upahnya dari Tuhan. Kemudian dari mana start pelayanan ini? Tadi kan dikatakan bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada kita melayani. Dari mana kita mulai? Start pelayanan itu harus dimulai dari sang master pelayanan itu. Tuhan Yesus adalah sang master pelayanan, harus dimulai dari situ. Sebab kalau racing startnya salah, hasilnya salah. Kita sedang berada dalam racing start, sedang berlari secara rohani dalam Tuhan. Kalau startnya salah, hasilnya salah. Kalau startnya benar, hasilnya benar. Maka start pelayanan itu dimulai dari Tuhan Yesus. Karena dia sudah melakukan pelayanan itu. Dalam Filipi 2 ayat 5-10 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya haknya sebagai Allah itu dilepaskan. Dilepaskan. Dia sebagai manusia, ya, melayani. Dilepaskan itu. Karena kalau sebagai Allah dia disalibkan, kok Allah disalibkan. Dia sebagai manusia dilepaskan itu kesetaraannya. Dan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sewaktu Yesus mengambil rupa, melakonkan diri sebagai seorang hamba, maka saat itulah dia ditinggikan menjadi yang terbesar, supaya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Kapan itu terjadi? Sewaktu Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai hamba. Kalau hamba itu, ya, di Timur Tengah perhambaan itu, dia udah dibeli, orang itu dibeli dengan uang. Artinya putus hubungan apapun dengan siapapun, dengan keluarganya putus hubungan. Yang ada hubungan kerja adalah antara hamba dengan tuannya. Maka apa yang dikatakan tuannya, itu yang diikuti. Tidak ada yang lain. Tidak ada keputusan lain. Itu hamba. Saat itulah Tuhan Yesus sebagai hamba, apa yang menjadi kehendak Allah, dia harus lakukan. Sang master itu seperti itu. Jadi kalau kita sebagai pelayan, maka bukan kehendakku yang jadi. Bukan konsepku yang harus jadi. Tetapi kita melihat apa sih konsep Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Harus itu. Di luar itu, kita semua bukan pelayan sejati. Tetapi kita mau ngambil nama di situ. Tidak ada nama dalam pelayanan. Tak perlu. Sebab hanya satu nama yang ditinggikan.
Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saya meletakkan persembahan, kalau saya membuat sesuatu, tidak ada nama di situ. Tidak perlu saya disanjung di situ. Tidak perlu. Hanya satu nama. Hanya satu nama. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada pelayan seperti Dia. Maka siapakah figur pelayanan yang harus kita tiru? Siapakah figur pelayanan yang harus kita teladani? Tuhan Yesus. Makanya baca firman Tuhan terus. Jangan berhenti. Baca. Hanya Dia figur. Gak ada figur yang lain. Manusia banyak salahnya. Orang banyak kekurangannya, itu sebabnya kita harus datang dan datang kepada Tuhan. Hanya satu figur. Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ada musuh dalam pelayanan yang harus kita taklukkan. Bukan hanya di gereja, di mana saja. Musuh pelayanan adalah keangkuhan hidup. Jikalau berbuat sesuatu sudah menganggap melakukan sesuatu. Musuh terbesar itu keangkuhan hidup. Tuhan tidak senang. Harga diri tersinggung, menjadi pengamat, lalu mempersalahkan yang lain. Itu musuh terbesar pelayanan. Saya harus kalahkan itu dari diri saya. Kita semua harus kalahkan itu dari diri kita semua. Tidak ada kebesaran di situ. Tidak ada keangkuhan di situ. Dan tidak boleh mencari hormat. Yang menjadi prototipe pribadi yang patut disebut terhormat hanya Tuhan Yesus. Dan ingat, kesediaan Tuhan Yesus, ya, kesediaan Tuhan Yesus melepaskan haknya, melepaskan kesetaraannya dengan Allah, rela melepaskan miliknya demi kepentingan kerajaan Allah. Melepaskan hak, tidak lagi berkuasa mengatur diri sendiri. Maka sebagai pelayan, kita tidak bisa mengatur diri kita. Kita berada dalam pengaturan Tuhan yang membuat kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tulis dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19. Dan luar biasa peregaan pelepaskan hak sebagai Tuhan, sebagai Raja dari Tuhan Yesus itu adalah sewaktu Tuhan Yesus menyuci kaki murid-muridnya. Kita tidak tahu kotornya kaki murid-muridnya, kita tidak tahu sedang menginjak apa dia sebelumnya. Tetapi sebagai sang master pelayan, prototipe satu-satunya di dunia, dibasuh itu kaki muridnya. Apalagi contoh yang harus dibuat Tuhan pelayanan terhadap kita. Gak ada lagi contoh yang lain. Dibasuh itu kaki muridnya. Padahal dia Tuhan. Dia Allah yang turun dari surga. Tetapi Allah menawarkan, memberikan contoh budaya pelayanan ini kepada manusia seperti ini.
Allah turun dari surga ke bumi ini, dicontohkan pelayanan begini loh. Aku cuci kakimu. Surga diturunkan ke bumi. Itu seharusnya surga harus ada di rumah kita, di hati kita. Seharusnya surga ada di gereja, ada di kantor kita, di mana saja berada. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa kita harus melepaskan hak kita? Kalau kita bertahan dalam status kita, Tuhan tidak bisa mengisi hidup kita. Sewaktu kita melepaskan hak kita itu, tidak menjadi ego, tidak mudah tersinggung, tidak mudah mundur, maka saat itulah diri kita diisi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dengan nilai-nilai kehidupan, dengan budaya surga, dengan nilai-nilai pelayanan yang luar biasa. Saat itu. Masuk kita kepada tema. Judul, seorang pelayan adalah yang terbesar dan sukses. Ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba dan melayani. Kita harus melayani semua manusia dimanapun kita dipercayakan Tuhan. Dan orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang terbesar. Yesus melayani, maka dia luar biasa, dia yang terbesar. Saya melihat beberapa tokoh, gak usah jauh-jauh, ambil aja di Indonesia ini, yang memang jiwanya melayani dan dia terbesar, melayani. Izinkan saya, kebetulan saya, ya kita harus cinta negara kita ya, kita harus cinta pemimpin kita, siapapun pemimpinmu harus dicintai, harus dihormati maksudnya. Saya mengikuti Pak Presiden kita itu dari dulu ya. Kadang-kadang dia karena jiwa pelayanannya turun ke gorong-gorong walaupun dipelesetkan orang. Minggu kemarin itu masuk di TV, sewaktu hujan-hujan di suatu daerah, dia harus berjalan di situ dengan payung, jalan sendiri di sawah-sawah. Ya. Dan dia membuat sesuatu di situ, tentu dengan tim. Orang-orang yang berjiwa melayani itu tidak bisa disembunyikan. Memang itu gaya hidupnya. Dia tidak mau rakyatnya sengsara. Lakukan begitu. Terjadilah dia orang terbesar. Firman Tuhan ini tidak berlaku hanya kepada sektoral. Firman Tuhan berlaku universal, global. Barang siapa yang melayani, dia akan terbesar. Digenapi kan? Dia jadi presiden kita. Lihat aja pelayanannya. Lihat aja sikap hidupnya. Itu gayanya. Itu makanya hari ini firman Tuhan mengunjungi kita, pelayanan itu harus menjadi gaya hidup. Bukan karena melihat orang.
Di rumah harus melayani. Saya juga melayani di rumah. Di kantor harus melayani. Kebetulan hari ini saya mengakhiri masa tugas saya. Sudah 7 kantor, memimpin kantor. Hari ini terakhir. Iya, tanggal 28 kan. Karena tidak ada tanggal 29. Hanya sekali saya menangis di meja tugas saya. Menangis saya benar. Itu di Pemalang, Jawa Tengah. Saya 2 kali di Jawa Tengah. Menangis saya di meja itu. Sewaktu itu ada seorang petani datang ke meja saya. Dia sekolah pertanian. Dia bilang, "Bapak, pertanian itu pekerjaan yang tidak menentu. Di saat panen saya berhasil, harganya tidak ada. Di saat panen saya gagal, harganya ada. Nah sekarang saya ya dagang kecil-kecilan lah. Ada gilingan padi saya. Tapi mengurus sertifikatnya. Tapi gilingan padi ini sering kecurian Pak, nggak ada pagarnya. Jadi kalau ada sertifikat ini nanti akan saya buat pagar, menjam uang." Saya bilang, "Aku jaminannya." Selesai. Saya jaminannya. Begitu saya bilang, dia menangis dia di situ, terseduh-seduh. Saya juga menangis, terseduh-seduh. Terseduh-seduh menangis di situ. Saya tidak pernah menangis kalau saya menghadapi masalah. Saya hadapi, saya berdoa. Tapi saat itu saya menangis. Kenapa? Jiwa pelayanan. Jiwa melayani. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan barang siapa yang terbesar harus menjadi pelayan. Itu pasti digenapi. Lihat tokoh-tokoh besar. Ada beberapa menteri di Indonesia yang selalu menteri, berulang-ulang. Saya pelajari gaya hidupnya. Apa kunci suksesnya? Ternyata dia melayani, jiwanya melayani. Melayani, benar. Saya nggak usah sebutkan contohnya di sini siapa itu, tapi figur saya. Seorang menteri mengatakan, "Got tetangga saya pun saya bersihkan." Menteri loh. Nanti di luar siapa saya sebutkan. Bisa kita bertemu dengan beliau. Di kantong saya selalu ada tisu. Kalau saya masuk ke toilet, saya bersihkan itu toilet, saya lap. Menteri loh. Menteri ini, udah 6 kali dia menteri. Bisa ditebak itu siapa? Kenapa? Jiwanya melayani. Melayani. Firman Tuhan universal. Tidak tersekat-sekat, siapapun itu. Serius. Serius. Yang keempat, poin yang keempat adalah sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, kita harus melayani dengan hati, disiplin, konsisten, berkelanjutan. Melayani dengan hati, disiplin, konsisten, berkelanjutan. Ingat, kata kunci sukses pelayanan adalah melayani adalah solusi, bukan masalah. Kalau kita sudah melayani, harus ada solusi. Maka katakan hari ini saya menjadi bagian dari solusi. Coba katakan kepada kirimu, Anda sebagai solusi. Tunjuk. Tunjuk kepada kanan, Anda sebagai solusi. Semua berkata dan Tuhan mendengar ini. Saya sebagai solusi. Saya percaya Tuhan mendengar itu. Lakukan bagianmu. Pegang pelayanan. Menyeluruh.
menyeluruh, tidak tersekat-sekat. Izinkan saya menimpulkan firman ini, kita akan masuk dalam doa. Pertama, sikap melayani itu wajib. Itu sebagai amanat, mandatori, jadikan gaya hidup. Jadi bukan pilihan, wajib. Wajib, harus, perintah. Yang kedua, yang kita layani adalah Tuhan. Apapun profesi kita. Oleh karena itu kita harus ikut kehendak Tuhan. Kedekatan dan perjumpaan kita dengan Tuhan, kunci sukses pelayanan untuk menghadirkan Tuhan dengan kebaikannya dalam semua aspek pelayanan kita. Dimanapun kita berada, ingat kedekatan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, melayani Tuhan bukan beban, tetapi kehormatan. Oleh karena itu, keangkuhan harga diri, tersinggung, mempersalahkan adalah musuh terbesar dalam pelayanan yang harus kita hanguskan. Tuhan Yesus menjadi prototipe pribadi pelayan yang patut disebut terhormat ketika ia menjadi hamba. Kesediaan Tuhan Yesus melepaskan hak, rela melepaskan miliknya demi kepentingan kerajaan Allah adalah figur pelayan sejati. Sewaktu kita melepaskan hak, maka Tuhan dapat mengisi diri kita dengan kepenuhannya.